Polemik soal pernyataan Ustadz Maulana tentang 2 pernikahan di surga kini mendapat tanggapan dari seorang ustadz lain dengan akun @ustadz_asep_mutakin yang mencoba meluruskan sudut pandang publik. Ia menjelaskan bahwa kisah pernikahan Nabi Isa dengan Ratu Asiyah serta Nabi Muhammad dengan Siti Maryam memang pernah disebut dalam tafsir klasik. Namun, ia menekankan bahwa riwayat yang menjadi dasar cerita tersebut tergolong lemah sehingga tidak bisa dijadikan pegangan kuat dalam memahami ajaran agama, apalagi terkait perkara gaib yang sensitif. Penjelasan ini kemudian diarahkan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar meski disampaikan oleh tokoh publik. Ia mengingatkan pentingnya memilah sumber ilmu, terutama dalam kajian hadis, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang meluas. Dalam konteks ini, sikap kritis dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab umat dalam menjaga kemurnian ajaran. Alih-alih memperdebatkan hal yang belum pasti, publik diajak untuk fokus pada ajaran yang sudah jelas validitasnya dan disepakati para ulama. Jujur saya baru mendengarnya dan kita apresiasi kepada Ustadz Maulana karena sudah mengangkat tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Memang benar dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir saat membahas surat At-Tahrim ayat 5, riwayat tentang hal ini disebutkan. Namun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif atau lemah. Begitu juga pandangan mayoritas ahli hadis termasuk Syekh Albani yang mengkategorikan sebagai riwayat yang tidak kuat untuk dijadikan landasan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun kita pernah mendengar kisah ini, sebaiknya kita tidak meyakininya sebagai kebenaran yang mutlak, tetap kritis dalam menerima informasi apalagi soal perkara yang gaib. Semoga ilmu kita makin bertambah, makin berkah, dan hati kita tetap terjaga. Silahkan berkomentar dan bagikan jika bermanfaat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian sudah nonton belum saat Ustadz Maulana menjawab pertanyaan Ipan Gunawan di podcast tentang pernikahan di surga? Dan dijawab Ustadz Maulana, ada, termasuk pernikahan Rasulullah dan Siti Maryam. Saya mau luruskan supaya apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana tidak diklaim sebagai kebenaran mutlak. Dalam Islam kita diajarkan setiap klaim terutama yang menyangkut hal goib harus punya dasar yang kuat. Tidak bisa, katanya Ustadz, itu nggak bisa. Dan sumber dasar yang kuat dari rujukan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, di Al-Quran itu tidak ada sama sekali menyebut dan menjelaskan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana tadi. Nah, sedangkan di hadis terbagi menjadi beberapa hadis. Saya ambil 4 saja. Ada hadis sahih, sanadnya kuat, perawinya terpercaya dan tidak cacat. Nah, hadis sahih memang valid dari Rasulullah. Biasanya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu hadis hasan ini mirip seperti hadis sahih, tapi sedikit di bawahnya. Dia masih bisa diterima. Dan yang ketiga, hadis dhaif, hadis lemah, sebab ada masalah atau diragukan pada sanad dan perawinya. Dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan dasar keyakinan kebenaran mutlak. Dan yang terakhir, hadis maudu, hadis palsu. Nah, itu harus ditolak karena dibuat-buat, bukan dari Rasulullah. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana tadi di hadis sahih dan hasan itu tidak ada sama sekali. Bahkan mayoritas ulama menilai sanadnya tidak kuat dan tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Yang ada, dia masuk atau dikategorikan pada atsar lemah atau dhaif. Ada di riwayat sebagian tafsir seperti karya Ibnu Katsir, tapi statusnya lemah gitu. Artinya secara keilmuan itu tidak bisa dijadikan keyakinan pasti gitu. Nah, kalau sebuah klaim agama tidak punya dalil yang kuat, maka sikap yang paling logis yang harus dilakukan adalah tidak menolaknya secara kasar, tapi tidak meyakininya sebagai kebenaran mutlak. Cukup bilang itu riwayat lemah dan tidak bisa dijadikan pegangan keyakinan. Dan yang terakhir, saya cuma mau bilang, saya bukan ustadz. Please pengikut saya atau yang sudah sering nonton video saya yang komen-komen, please, saya bukan ustadz, tolong. Saya seperti anak muda pada umumnya gitu, yang juga nakal banget melakukan kesalahan dosa. Come on lah. Pendengar asing ya, kalau kita cek benar adanya dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya begini. Ini kurang lebih artinya adalah
Rasulullah bercerita kepada Aisyah nanti di surga akan dinikahkan dengan Siti Maryam, Kulsum dengan Asia istri Fir'aun, kurang lebih seperti itu. Namun Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ini hadis yang doif atau lemah, dan banyak banget juga ulama mengatakan bahwa itu doif. Jadi ini tidak dianggap kebenarannya ya. Ya mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan. Banget dari Maulana, Bren. Ya, dari Maulana. Dia mengatakan dengan PD-nya, Bren. Dengan PD-nya. Ya, nanti ada 2 pernikahan di surga. Ada 2 pernikahan di surga. Pernikahan pertama Nabi Isa dan Ratu Asia. Pernikahan kedua adalah pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Maryam. Nah, Maulana, tolong jelaskan. Jangan asal jeplak ngaco. Ya, kitabnya apa? Hadisnya apa? Ya. Terus pengarangnya siapa? Pengarangnya siapa? Dasar-dasarnya apa? Ya, sekarang gini kan. Dia berani ngomongin surga dan neraka. Tapi itu semua rahasia ilahi. Surga dan neraka diciptakan nanti setelah kiamat, ya. Kok sudah berbicara surga dan neraka? Dikisahkan para nabi-nabi terdahulu itu masih di langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, ya, menunggu diciptakannya surga. Ya kok ini Maulana kan poedi, ya, mengisahkan nanti pernikahan di surga. Terus yang menjadi pertanyaan gini, pernikahan yang pertama itu Nabi Isa dan Ratu Asia. Ratu Asia itu siapa? Maria Ozawa. Maria Ozawa. Kalau Anda masih sekedar cerita dan katanya, jangan terlalu pede, Maulana. Sekarang orang menceritakan membuat kita tentang surga dan neraka. Pertanyaannya, orang itu taunya dari mana? Emang sudah mengalami tinggal di surga dan neraka? Kok berani mengisahkan, berani menceritakan? Kalau orang tersebut belum mengalami di surga, itu namanya andai-andai, ya. Sama seperti kepala BGN yang menceritakan, mengarang setiap SPBG menyembelih 1 ekor sapi dan dibutuhkan 19.000 ekor sapi. Begitu klarifikasi, itu seandainya, ya, seandainya. Sama seperti mulutnya Maulana. Orang yang belum pernah mengalami menceritakan, ya, kecuali dasarnya itu Quran. Kalau hanya sekedar hadis itu bikinan manusia. Manusia menceritakan masa lalu dan yang akan datang. Terus dia juga belum pernah mengalami. Sekarang logika begini, sekarang logika. Seandainya Maulana ini membuat hadis menceritakan tentang Nabi Muhammad, sekarang jaraknya begini. Nabi Muhammad dan Maulana itu jaraknya berapa ribu tahun. Kok bisa menceritakan? Dilogikakin loh kan ya. Soal kitab itu simple, Quran itu simple. Ya, tujuannya adalah memperbaiki manusia ke dalam jalan yang lebih baik. Karena petunjuk itu untuk dijalani. Mentok-mentoknya petunjuk itu adalah menjadi orang yang bener, lurus, jujur, angger. Udah, katam tuh Quran. Kalau masih berandai-andai, katanya ini, halah, bleketek Maulana, sok tahu lu, ngomong renyah, seakan-akan pernah mengalami. Ora percaya. Ada lagi yang baru guys ya, di surga ada pernikahan besar-besaran, ada 2. Hebat ya Nabi ya, itu berarti Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Maryam, Bunda Nabi Isa. Wow, luar biasa ya. Kalau di Kristen nggak ada kayak gini. Nggak ada. Di sorga ada 2 pernikahan. Itulah yang dikatakan oleh Ustadz. Bagaimana? Saya tidak mengkritik tentang Ustadznya, tapi saya menguatkan iman orang Kristen. Apakah Anda mau mu'alaf? Apakah Anda mau meninggalkan keyakinan Anda? Apakah Anda mau meninggalkan kasih Yesus Kristus di salib? Saya mau menegaskan bahwa di dalam iman Kristen tidak ada pernikahan di sorga. Pernikahan hanya untuk kehidupan di bumi ini. Saudara, di sorga kita akan mengalami hubungan jauh lebih sempurna. Yaitu apa?
kasih Allah tanpa batas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap memiliki Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Tuhan memberkati saudara. Amin.